Detik-detik kedatangan Martin Paes di Jakarta disambut hangat. Ramai soal nama Asnawi Mangku Alam yang sudah pulih dari cederanya. Benarkah Coach Sintayong langsung panggil lagi untuk bergabung bersama timnas? Coach Sintayong update kondisi Mesilges jelang laga lanjutan putaran ketiga. Proses pengambilan sumpah WNI Kevin Dix digelar di Denmark. Proses perpindahan federasinya langsung dibahas. Elkan Bagot akhirnya sudah mulai berlatih jelang laga timnas kontra timnas Jepang dan Arab Saudi. Ramai soal anggota Dewan Komisi 10 yang meminta proses Kevin Dix menjadi yang terakhir. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Anggota Komisi 10 DPR RI yaitu Anita Jacoba mengkritik proyek naturalisasi timnas Indonesia yang dilakukan PSSI. Kritik tersebut dikeluarkan Anita dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI terkait permohonan proses Kevin Dix. Anita tidak habis pikir dengan PSSI yang terus-menerus meminta permohonan proses untuk pemain timnas Indonesia. Menurutnya Indonesia tidak kekurangan bakat pesepak bola. Dalam hal ini ia kini terus ramai diperbincangkan di media sosial. Semoga ini langkah akhir karena kita tidak miskin atlet. Kenapa ambil dari luar terus? Kami dari NTT, daerah tertinggal tapi gudang atlet. Kami punya atlet banyak di Indonesia, ujar Anita. Pertanyaan saya, kenapa kita mesti ambil dari luar? Tidak sekali ini, beberapa kali. Mau sampai kapan ambil atlet dari luar? Tegas Anita menambahkan. Ya, menurut Anita, PSSI dan timnas Indonesia tidak bisa terus-menerus melakukan proses ini, di mana ia khawatir dengan jor-joran PSSI dalam melakukan ini, namun tidak memberikan dampak yang berkelanjutan. Anita pun menegaskan soal pembinaan atlet yang wajib dilakukan PSSI, termasuk Kemenpora sebagai pembina. Asnawi Mangku Alam akhirnya saat ini sudah bisa dipastikan sembuh dari cederanya dan tentunya ia sudah siap untuk membela timnas Indonesia. Pertanyaannya, akankah kondisi ini membuat PSSI akan memanggil Asnawi kembali untuk memperkuat timnas Indonesia? Ya, tentu ini menarik kita ulas. Ya, sebelumnya Sekjen PSSI yaitu Yunus Nusi angkat bicara mengenai hal tersebut, di mana ia memastikan bahwa keputusan pemanggilan Asnawi diserahkan sepenuhnya kepada sang pelatih yaitu Coach Sintayong. Yunus Nusi mengatakan bahwa PSSI tidak bisa mengintervensi keputusan sang pelatih, di mana ia menyatakan bahwa pihaknya membebaskan apapun keputusan Coach Sintayong soal Asnawi Mangku Alam. Kita serahkan ke STY, kami tidak bisa intervensi, kata Yunus Nusi kepada awak media. Kami akan menunggu jawaban dari Sintayong beberapa hari ke depan. Tentu kewenangan itu tetap di STY, jelasnya lagi. Ya, sebelumnya Asnawi diketahui tidak mendapatkan panggilan untuk membela timnas Indonesia. Tidak adanya nama sang pemain di dalam daftar 27 pemain yang dipanggil oleh Coach Sintayong sempat menimbulkan pertanyaan. Namun Coach Sintayong mengungkapkan bahwa Asnawi mengalami cedera. Ya, mungkin karena cedera ya. Pertama Asnawi hamstring, ungkap Coach Sintayong pada Sabtu 2 November 2024 kemarin. Namun menariknya, Asnawi justru bermain dalam laga POS FC pada malam harinya. Pada pertandingan itu, Asnawi bermain mulai dari babak kedua. Asnawi pun tercatat bermain selama 45 menit hingga pertandingan selesai. Sontak saat itu, Asnawi pun disinyalir sudah sembuh dari cederanya yang dialaminya tepat saat itu. Di sisi lain, melihat sudah sembuhnya cedera Asnawi Mangku Alam, hal ini tentunya membuat manajer timnas Indonesia yaitu Sumarji angkat bicara. Kepada Bolasport.com, Sumarji mengakui bahwa Asnawi sudah menghubunginya. Jadi semalam itu Asnawi telepon saya untuk bilang bahwa dia sudah bermain lagi bersama Port FC. Kata dia, saat dimintakan tolong sampaikan pesan ini kepada Coach Sintayong agar jangan sebut bahwa saya cedera lagi, ungkap Sumarji. Ya, dalam hal ini, kata Sumarji, Asnawi tidak mau adanya salah informasi dari Coach Sintayong, di mana kondisi Asnawi saat ini baik-baik saja. Ini agar tidak salah komunikasi saja, saya juga sudah sampaikan ini ke Coach Sintayong, kata Sumarji. Coach Sintayong kini menyebutkan bahwa pemulihan cedera Mesilges kini semakin membaik menjelang laga timnas Indonesia melawan timnas Jepang dan Arab Saudi. Jadi Mesilges adalah atlet yang baik, sehingga proses pemulihannya juga berangsur sangat baik, kata Coach Sintayong. Ya, diketahui Mesilges mengalami cedera saat membela FC Twente dalam laga lanjutan kasta teratas di Liga Belanda.
Dalam laga yang berakhir 1-0 untuk kemenangan FC20, Messelges diketahui tampil sejak menit awal. Namun saat itu ia hanya tampil 45 menit. Hal itu dikarenakan ia mengalami cedera. Dalam hal ini, Coach Sintayong sendiri mengaku sudah berkomunikasi dengan sang pemain, di mana Messelges diyakini akan segera pulih sehingga ia tetap bisa tampil saat Indonesia melawan Jepang pada 15 November mendatang. Namun sebelum datang ke Indonesia, klub Messelges tersebut akan naik panggung di pesta Liga Eropa di musim ini. Coach Sintayong mengatakan bahwa tampil atau tidaknya Messelges dalam laga terdekat FC20 itu akan langsung ia pantau. Namun yang pasti, Coach Sintayong yakini bahwa Messelges ini akan segera pulih karena cederanya tidak serius. Itu bisa membela timnas Indonesia atau tidak tergantung pada kondisi waktu pemulihan. Tergantung kondisinya nanti bagaimana, ucap Coach Sintayong. Ya, adapun Coach Sintayong diketahui sudah memanggil 27 pemain untuk laga melawan Jepang dan Arab Saudi. Dari 27 nama yang dipanggil, ada 7 pemain yang berpotensi sebagai bek tengah seperti Jaises dan Jordi Amat. DPR RI diketahui sudah menyetujui permohonan kewarganegaraan Kevin Dix untuk bisa memperkuat timnas Indonesia bersama 2 calon pemain timnas putri Indonesia dalam rapat paripurna yang digelar pada Selasa siang tadi. Pimpinan rapat paripurna yaitu Sufmi Dasko memastikan hal tersebut setelah bertanya kepada peserta rapat. DPR RI menyetujui pengajuan permohonan dan pertimbangan kewarganegaraan atas nama Kevin Dix, Noah dan Estella. Apakah dapat disetujui? Setuju, jawab peserta rapat. Ya, dalam hal ini proses Kevin Dix ini sudah memasuki babak akhir, yaitu Kepres, Sumpah WNI, lalu kemudian perpindahan federasi. Lalu kemudian setelah itu barulah Kevin Dix bisa memperkuat timnas Indonesia dalam laga yang terdekat ini. Di antara ketiganya yang bersamaan menjalani proses ini, tampaknya Kevin Dix akan menjadi pemain yang mengambil sumpah paling cepat. Pasalnya Kevin Dix diproyeksikan untuk membela timnas Indonesia dalam laga melawan Arab Saudi pada 19 November 2024 ini. Dalam hal ini, Dito pun mengatakan bahwa Kevin Dix akan mengambil sumpah WNI-nya pada 7 November 2024 ini, di mana lokasi pengambilan sumpah ini tidak dilakukan di Indonesia, melainkan langsung digelar di Denmark. Untuk atlet laki-laki yaitu Kevin Dix ini diproyeksikan untuk bisa bermain di kualifikasi Piala Dunia selanjutnya, tapi mungkin targetnya adalah saat laga Indonesia bertemu dengan Arab Saudi. Tapi PSSI akan mengusahakan secepatnya, kata Dito kepada awak media. Ya, jika mengartikan lebih dalam apa yang disampaikan oleh Dito ini, bisa jadi Kevin Dix juga masih punya peluang untuk melawan timnas Jepang. Mengingat apa yang disampaikan Dito bahwa Kevin Dix ini ditargetkan bisa bermain kontra Arab Saudi, akan tetapi PSSI akan mengusahakannya secepat mungkin saat ini. Apalagi proses pengambilan sumpah WNI-nya tersebut akan digelar langsung di Denmark. Ya, rencana diambil oleh Kementerian Hukum, rencana di Denmark, jelas Dito. Martin Paes diketahui membagikan momen dirinya yang tengah menjalani penerbangan ke Indonesia lewat story di Instagramnya pada pagi tadi, di mana kiper FC Dallas itu mengunggah foto dirinya yang sedang berada di pesawat sambil meletakkan simbol pesawat dan bendera merah putih. Unggahan itu menandakan bahwa Martin Paes tengah menjalani penerbangan menuju ke Indonesia, namun belum diketahui pasti agenda Martin Paes ke Indonesia. Pasalnya PSSI melalui anggota Esko PSSI yaitu Arya Sinulinga menyebutkan bahwa timnas Indonesia dijadwalkan berkumpul di Jakarta 5 hari sebelum laga melawan timnas Jepang. Jika merujuk ke pernyataan Arya, maka tim asuhan Coach Sintayong ini dijadwalkan berkumpul mulai dari 10 November, sementara Martin Paes akan tiba lebih awal di Jakarta. Ya, diketahui saat ini Martin Paes memang sudah tidak memiliki agenda apapun bersama FC Dallas karena tidak lolos ke babak playoff MLS 2024. Itu artinya Martin Paes memiliki banyak waktu luang untuk nantinya dihabiskan di Indonesia dibandingkan pemain yang lain, di mana kiper 26 tahun itu pun bisa menikmati liburan terlebih dahulu jelang bergabung ke pemusatan latihan tim Merah Putih. Namun menariknya, tidak sedikit yang langsung menyambut Martin Paes di media sosial setelah mengetahui ia telah terbang ke Jakarta, di mana tidak sedikit yang langsung mengunggah ulang unggahan sang kiper tersebut di beberapa media sosial termasuk akun-akun fanbase sepak bola tanah air. Banyak yang mengatakan bahwa Martin Paes ini menjadi pemain abroad pertama yang akan tiba di negaranya daripada pemain abroad timnas lainnya. Menukil dari Google, perjalanan dari Dallas Amerika Serikat ke Jakarta akan menghabiskan waktu kurang lebih 24 jam perjalanan. Itu artinya detik-detik kedatangan sang kiper di Jakarta ini akan segera terlihat. Tentunya ini menarik menantikan kedatangan sang kiper ini di tanah air, mengingat ia menjadi sosok penting saat ini untuk membela skuad Garuda di ajang putaran ketiga ini.
Lama tidak terdengar kabarnya, bek muda berbakat Indonesia yaitu Elkan Bagot kini telah kembali berlatih bersama klubnya. Menariknya, kabar baik ini bertepatan dengan 10 hari sebelum timnas Indonesia melawan timnas Jepang di laga lanjutan putaran ketiga. Ya, diketahui Elkan Bagot sendiri memang tidak diajak oleh Coach Sintayong untuk bergabung bersama timnas Indonesia edisi November ini. Di sisi lain, saat ini ia kembali setelah mengalami cedera pergelangan kakinya pada akhir Agustus yang lalu. Cedera tersebut memaksa Elkan Bagot absen dari beberapa pertandingan Black Sport termasuk laga-laga penting. Selain itu, Elkan Bagot juga harus melewatkan beberapa pemanggilannya ke timnas Indonesia. Namun meski begitu, semangat juang Elkan Bagot tetap patut diacungi jempol, di mana Elkan Bagot saat ini terus berjuang keras untuk bisa pulih secepat mungkin. Elkan sudah berada di lapangan pekan ini untuk sesi pertamanya sejak cedera, dan itu sangat menyenangkan untuk dilihat, ujar staf pelatih Black Sport di halaman resmi klubnya. Ya, tentunya dengan kembalinya Elkan Bagot, persaingan memperebutkan posisi di jantung pertahanan Black Sport semakin sengit. Hal ini tentu menjadi kabar baik bagi sang pelatih yang ingin membangun skuad tim yang lebih solid. Elkan adalah pemain yang memiliki potensi besar. Kami berharap ia bisa terus berkembang dan memberikan kontribusi yang maksimal bagi tim, jelas Dobby. Ya, saat ini sebagai pemain pinjaman dari Ibiston, Elkan Bagot memiliki kesempatan besar untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya di Black Sport. Jika performanya terus meningkat, bukan tidak mungkin ia akan menjadi incaran banyak klub Eropa di masa yang akan datang. Terakhir kali ia memperkuat timnas Indonesia pada ajang Piala Asia 2023 yang lalu. Kemudian saat ini Elkan Bagot diharapkan bisa kembali menjadi andalan di lini belakang skuad Garuda, di mana kehadirannya tentu akan sangat dibutuhkan untuk menghadapi beberapa tantangan di masa yang akan datang. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.